Halo, jumpa lagi dengan saya Mas Nuk dari Pondok Hipnotis Indonesia. Kesempatan kali ini saya akan berbagi ilmu kepada Anda. Kita belajar bersama bagaimana cara menghipnotis orang lain agar menuruti kemauan kita. Oke, kita bahas satu persatu bagaimana caranya dan contoh-contohnya seperti apa. Terlebih dahulu sebelum Anda melanjutkan menonton videonya nanti sampai selesai, saya ingatkan kembali buat Anda yang belum subscribe di channel ini, seperti biasa silahkan Anda subscribe di sini dan juga aktifkan notifikasi loncengnya. Dan sangat terima kasih buat Anda yang sudah membeli ebook kitab Mahir Hipnotis, atau Anda yang sudah ikut di pelatihan hipnotis jarak jauh. Buat Anda yang ingin mendapatkan pelatihan agar lebih mahir lagi, lebih jago lagi menghipnotis, Anda bisa kontak nomor WA yang ada di sini dan juga di deskripsi di bawah. Cara menghipnotis agar orang menuruti kemauan kita, tentu ada beberapa hal yang harus Anda perhatikan. Sesuai dengan judulnya, yaitu cara menghipnotis orang agar menuruti kemauan kita, maka caranya Anda harus bisa hipnotis, ya kan? Karena metodenya adalah mempengaruhi dengan cara hipnotis. Mau tidak mau ya Anda harus bisa hipnotis. Serah apakah Anda belajar mandiri, ya artinya Anda belajar sendiri, atau Anda ikut pelatihan atau workshop atau privat. Intinya bekal atau ilmunya adalah Anda harus bisa hipnotis. Ini wajib karena caranya dengan cara hipnotis. Selanjutnya, jika Anda sudah mengetahui dan memahami ilmunya, barulah Anda mempraktekkan sesuai apa yang Anda ketahui. Terlebih dahulu, agar orang yang akan kita pengaruhi, agar orang tersebut menuruti kemauan kita, maka kita harus pandai, cerdik, ya, membuat orang tersebut nyaman dengan kita. Di dalam urutan praktek hipnotis itu ada di urutan yang pertama. Nah, kenapa ditaruh yang pertama? Karena ini memang sangat penting. Membuat nyaman tentu akan memudahkan Anda memasukkan pola-pola hipnotis. Logika yang paling sederhana yang bisa Anda pakai, semisal Anda ingin menghipnotis orang, ya, Anda ketemu dengan orang, lalu Anda berbincang dengan orang tersebut dan ternyata orang tersebut tidak nyaman, merasa gelisah, merasa khawatir, merasa takut. Apa yang terjadi? Ada kemungkinan orang tersebut meninggalkan Anda. Anda mendekati, yang Anda dekati tidak nyaman, orang tersebut bisa meninggalkan Anda. Ini akan gagal total ketika Anda akan mempraktekkan. Bagaimana Anda akan mempraktekkan teknik hipnotisnya jika di awal saja orang yang Anda ajak ngobrol sudah pergi? Siapa yang mau dihipnotis, ya kan? Ini logika yang paling sederhana. Cara-cara untuk membuat orang nyaman tentu banyak sekali, ya. Anda bisa menawarkan sesuatu, katakanlah misalkan Anda ini seorang cowok, ya, laki-laki, kebetulan Anda ini seorang perokok. Maka walaupun dengan orang asing, Anda bisa membuat pendekatan yang sangat mudah. Ketika Anda menawarkan sebatang rokok, jika kebetulan dia merokok, maka ya sangat mudah, ya, Anda tawarkan, dia menerima. Ini adalah langkah awal yang sangat bagus untuk pendekatan. Anda bisa melanjutkan lagi ngobrolnya, bertanya-tanya, yang sederhana, yang santai. Terkesannya Anda tidak menginterogasi, namun terkesan Anda ini ingin ngobrol dan sekedar mengajak kenalan. Ini bagi orang asing pun akan terasa sangat nyaman karena tidak ada kecurigaan, tidak ada waspadaan, dan tidak ada merasa terintimidasi. Ini sangat penting untuk mendekati orang. Setelahnya Anda bisa menggunakan teknik agar orang ini mau menurut dengan Anda. Hal yang paling mudah, ya, tawarkan yang namanya janji surga. Loh,
kok janji surga? Emangnya ini kita bicara agama? Tentu saja tidak. Janji surga itu adalah hanya sebuah istilah atau perumpamaan. Yang dimaksud dengan janji surga ini adalah apapun yang bersifat itu materi, kebendaan atau non materi yang menguntungkan orang lain. Seperti yang saya contohkan di awal, ketika Anda bertemu dengan orang asing, Anda bisa bertanya, bisa ngobrol ya, dengan santai. Lalu Anda bisa menawarkan yang namanya janji surga. Anda pura-pura lah sebagai seorang yang mempunyai pengetahuan yang luas. Maaf loh mas, sebelumnya jika saya lancang, tapi kelihatannya saya lihat nih mas ini kok wajahnya ini kok kelihatannya agak suntuk ya, apa ada problem atau apa. Barangkali saya bisa bantu mas. Nah, ini sesuatu yang dinamakan janji surga. Misalkan orang menjawab, enggak kok mas, biasa aja, saya nggak ada masalah. Oh gitu ya. Tapi maaf ya, dari auranya mas ini kelihatannya agak gelap nih ya. Ini Anda bisa ngomong seperti itu. Di awal mungkin dia tidak percaya atau merasa tidak punya masalah, namun ketika Anda terus mempengaruhi, maka dia akan mulai berpikir, wah iya ya, jangan-jangan ini saya memang lagi sakit ya atau gimana. Mungkin yang awalnya dia merasa fine, baik-baik saja, tetapi ketika seseorang ini dengan mudah ya, dengan gampang menebak-nebak ya, seolah-olah dia punya masalah, maka dia akan mengait-kaitkan pikirannya, mencari-cari. Istilah dalam ilmu NLP disebut TDS ya, mencari-cari. Maaf mungkin mas punya masalah barangkali di lingkungan kerjanya kah, atau di lingkungan keluarga. Kayaknya mas ini ada yang nggak seneng deh sama mas, kayaknya auranya kelihatannya pekat banget nih. Nah, orang yang tersebut yang awalnya tidak percaya ya akan mencari-cari karena Anda pengaruhi terus ya. Efeknya apa? Dia akan, oh kayaknya ini ya, apa mungkin ya karena kemarin saya ini ada teman di kantor yang tidak suka atau bagaimana. Nah ini teknik ya, teknik untuk mempengaruhi. Setelah dia percaya dengan perkataan Anda bisa menawarkan, kalau mas mengizinkan boleh saya bantu ya mas, biar auranya ini jadi lebih cerah gitu loh mas, biar enak gitu. Terus caranya gimana mas? Kalau caranya mas serahkan ke saya, tidak lama kok, asal mas mau ya detik ini juga saya bantu. Orangnya akan menjawab ya tentu mau, karena sifat dasar manusia ini kan selalu serakah, dalam tanda kutip, sesuai tadi yang saya katakan tentang konsep janji surga. Orang akan suka dibantu, entah itu berupa materi atau non materi. Dalam hal ini kan non materi ya, tidak berupa benda atau uang. Anda memberikan bantuan, yaitu solusi. Setelahnya orangnya mau, barulah Anda menggunakan tekniknya. Paham ya? Oke mas, boleh minta waktunya sekarang mas, duduk di sini, tarik nafas yang panjang, nanti buang mulut biar lebih santai, tidak tegang, biar prosesnya lebih mudah dan Anda bisa meneruskan tekniknya yang sudah Anda pelajari. Ini akan sangat membantu sekali. Oke, ada garis merah atau benang merah di sini, yaitu janji surga. Anda bisa menerapkannya untuk tujuan-tujuan yang lain. Misalkan ketemu pelajar, janji surganya adalah membantu pelajar tersebut agar lebih mudah memahami pelajaran di sekolahnya. Pelajaran-pelajaran yang dia ketinggalan, misalkan pelajaran eksak atau matematika, Anda bisa membantu melakukan proses hipnotis dengan metode hipnoterapi agar dia semangat belajar, lebih fokus. Untuk orang-orang yang berumur, barangkali ada keluhan-keluhan ya, keluhan stres ya, atau apa, Anda bisa bantu dengan janji surga tadi. Atau keluhan fisik, saya ini mas punggung saya sakit mas, atau saya ini asam lambung saya kok naik. Nah, Anda bisa cari penyebabnya dengan teknik hipnoterapi. Oke, yang dimaksud dengan cara mempengaruhi orang menuruti kemauan kita di dalam cerita saya ini sudah terlaksana. Orangnya yang awalnya tidak kenal menjadi kenal Anda, menjadi lebih nyaman, bahkan menuruti kemauan Anda untuk melakukan proses hipnotis ya. Semoga ilmu ini membantu Anda, khususnya buat pemula yang baru belajar tentang ilmu hipnotis.
Anda bisa lebih liar lagi, Anda bisa lebih kreatif lagi untuk menciptakan teknik-teknik yang sebelumnya belum terpikirkan. Semoga sharing singkat ini membantu Anda. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam hormat dari saya Mas Nuk, salam hipnosa.